Shalom, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Pada kesempatan kali ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan menolong setiap kami yang rindu kebenaran firman Tuhan. Bukakanlah rahasia firman Tuhan supaya kami boleh hidup di dalamnya dan kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang masih terus memperdengarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau coba ya menggali sebuah kebenaran dalam firman Tuhan. Nah, kita memberikan tema hari ini adalah aku dan dosa. Nah, ekstrim ya. Nah, bicara ekstrim, saya tidak tahu seberapa banyak kita yang hari ini senang dengan olahraga ekstrim ya. Beberapa jenis olahraga itu sangat memicu adrenalin. Ya, beberapa misalnya paragliding itu termasuk salah satu yang ekstrim. Bahkan paragliding itu banyak juga derivatnya, turunannya, macam-macam jenis olahraga hari ini. Kalau kita senang dengan misalnya sepeda, hari ini ada sepeda pertandingan kelas internasional yang mereka menuruni sebuah bukit atau pegunungan yang begitu ekstrim ya. Itu tidak ada latihannya, trial and error, begitu mereka turun meluncur itu tidak ada pengaman. Tapi begitu diambil dengan angle kamera dengan teknologi hari ini begitu indah, begitu menakjubkan, dan itu pasti memberikan adrenalin yang luar biasa. Nah, kita yang nonton saja terpacu begitu, apalagi pelakunya. Ya, saya teringat ketika beberapa tahun yang lampau kami diberikan kesempatan waktu itu untuk pergi ke Nepal ya. Sebuah negara yang kita tahu sama-sama itu orang semua melihat keindahan di sana ya, pegunungan Mount Everest di sana. Nah, yang menariknya adalah ketika itu saya nggak tahu kan detailsnya. Jadi istri saya ngajak ke sana, tiba-tiba diajaklah kalau sekedar ngelihat sunset atau sunrise. Oke, ini bagus. Karena apa? Karena itu dekat sekali dengan kawasan pegunungan Himalaya. Ya, menarik sekali. Mount Everest itu indah, luar biasa indah. Jadi selain dinginnya yang dapat gitu, kami diajak waktu itu pergi ke sebuah puncak pegunungan. Jadi pagi-pagi udah digedor, kami harus datang, bangun. Dan ketika kami sampai di lokasi ya, di pegunungan itu, bagaimana ketika detik-detik matahari itu terbit itu begitu luar biasa indah, sangat indah. Dan memang itu terpatri dalam setiap kita, lewat mata kita ya, terpatri lalu itu teringat. Nah, itu nggak bisa dibayar. Sehingga ada banyak istilah, kalau kita hari punya uang gitu, kita pakai uang itu untuk makan atau untuk traveling. Nah, untuk orang-orang yang demen traveling, lebih baik traveling. Kenapa? Karena pengalaman itu tidak bisa dibayar dengan sejumlah uang. Ya, saya teringat juga ketika kami pergi ke suatu daerah di China. Setelah berapa lama kami pergi waktu itu ternyata terkena gempa, habis daerah itu. Ya, demikian juga termasuk di Himalaya ini beberapa saat yang lalu juga terkena gempa dan cukup besar, menimbulkan kerusakan, termasuk ada beberapa korban saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika kami sampai di puncak gunung itu, ternyata ada olahraga yang harus kita ikuti gitu ya. Saya masih tenang-tenang ya, karena berpikir iya enak juga gitu. Jadi begitu diajak sampai ke salah satu peaknya, puncak pegunungan itu, nah itu ada beberapa instruktur tuh. Nah, waktu itu saya udah ngelihat, wih banyak juga ya pesertanya, kurang lebih begitu. Nah, itu paragliding. Nah, ketika saya melihat, ketika mencoba jadi di gunung, di pinggirnya gitu ya, di tepinya, saya coba tidak dekat, tapi saya lihat, wow, ketika melihat ke bawah itu rasanya enak deh, lemes langsung. Kenapa? Ya Tuhan, ini kalau jatuh ke bawah, ini ceritanya game over nih. Ya, jadi waktu itu saya dapat instrukturnya lebih pendek dari saya. Kan lucu ya. Saya pikir dapat instrukturnya yang tinggi besar, ini lebih pendek dari saya. Nah, ketika kita tandem ya, berdua. Nah, dia di belakang saya. Jadi waktu parasutnya sudah mulai digelar begitu, dia sudah titip pesan ke saya. Takut ketinggian nggak? Saya bilang takut. Nah, terus mau mundur apa gimana? Ya bagaimana mau mundur, orang udah bayar ya, tanggung kan, malu juga. Ini laki-laki masa takut gitu ya. Tapi memang saya fobia terhadap ketinggian. Nah, saya lagi mikir gimana caranya ya. Lalu dia berkata, nah ini kata-katanya sedikit menakutkan. Dia berkata begini, kalau yang di belakang instrukturnya lebih tinggi, lebih berat, dia bilang, kamu ikutin saya, lari. Kalau saya bilang lari,
Jangan stop, jangan pernah stop. Kalau saya bilang lari, 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 lari. Kalau saya bilang stop ya stop, dia bilang. Tapi kalau nggak ada stop, jangan pernah stop. Karena berbahaya, dia bilang. Oh gitu ya. Tapi berhubung kamu lebih tinggi dan lebih besar dan lebih berat dari saya, kamu yang mimpin. Waduh, artinya apa? Kalau kamu berhenti, kecelakaan katanya. Jadi kami harus mandu. Oh gitu ya. Wah, ini sesuatu yang lebih menakutkan. Nah, itu salah satu olahraga ekstrim yang saya pernah ikuti. Ya, dampaknya jelas lah. Begitu saya udah kebayangkan, kita kalau di Ancol ada kora-kora gitu ya. Itu begitu lepas landas kira-kira, itu udah kebayang, saya pikir, wah ini pasti jantung sport naik turun ya. Takutnya lagi di atas berhenti kan kira-kira. Nah, tapi ternyata ketika kita berlari keluar dan ketika ditarik oleh angin yang kencang, kita terbang melayang, saya melihat begitu indah ciptaan dunia, ciptaan Tuhan tentang dunia ini. Saya bisa melihat bagaimana keindahan pegunungan itu dengan sejauh mata memandang, begitu puas. Di atas ketinggian 8.400 kaki. Wah, itu luar biasa banget. Ya, jadi dampak dari situ jelas buat saya. Ternyata fobia jadi hilang gara-gara itu. Jadi kepengen lagi tuh. Wah, kalau ada kesempatan pengen lagi. Ternyata menarik sih. Dan resikonya juga tidak kalah besar. Kalau sampai gagal parasutnya begitu, tergulung-gulung atau putus atau apa begitu, ya jelas nyawa taruhannya. Ada begitu banyak olahraga ekstrim. Nah, saya menceritakan sebuah olahraga ekstrim satu lagi. Kalau hari ini saya senang melihat salah satu adalah rodeo. Ya, di Amerika itu terkenal kan rodeo, Spanyol. Nah, salah satu yang paling ekstrim adalah itu ketika menunggangi seekor banteng ya, yang beratnya lebih dari 1 ton ya, bisa sekitar 1.300 1.500 kilo begitu. Nah, ini koboi itu biasanya dia ada satu sekat. Kemarin saya baru nonton di sebuah video yang saya dikirim teman saya, salah satu juara dunianya itu dia memegang pakai tangan kiri ya, dia duduk di atas bantengnya, ditenangkan dulu, kiri kanan dijaga gitu ya, terus tangan kirinya dia diikat dengan tali, dia harus pegang. Nah, sederhana sebenarnya, yaitu ketika banteng itu dilepas, maka dia harus bisa bertahan 8 detik. Regulasi atau aturan 8 detik. Nah, kalau dia bisa bertahan, ini sudah luar biasa. Karena apa? Karena banteng begitu dilepas, dia akan memporak-porandakan kita. Dia lempar ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Itu sangat liar. Dan itu mengapa harus dijaga. Ini sangat ekstrim. Kalau ditanya yang cedera, banyak. Yang mati juga banyak. Kenapa? Waktu dilempar ke atas itu, ditanduk bersamaan, kalau tembus perutnya meninggal lah. Dan itu banyak sekali kejadian hari ini. Dan itu olahraga yang sangat-sangat ekstrim, namun tetap disukai banyak orang. Saya hanya melihat bagaimana para koboi ini bisa bertahan. Ada yang cuma baru dilepas, belum juga 3 detik sudah jatuh, terkapar. Ya, diinjak-injak lagi oleh bantengnya. Jadi ketika dilepas itu, kalau dia bisa bertahan 8 detik, nah ini luar biasa. Itu salah satu jenis olahraga ekstrim. Nah, hari ini kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Dan terkadang kita ini tanpa kita sadar, kita senang banget dengan olahraga ekstrim, secara khusus bicara tentang dosa. Mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat kita, yaitu Galatia pasalnya yang kelima. Pasal kelima ini bicara tentang kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen, inilah kemerdekaan kita. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Titik. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kenapa ini ditulis? Kenapa ini diingatkan buat kita? Karena jangan lupa, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita mulai hidup mengikuti apa yang Kristus inginkan. Mulai kita membaca kebenaran firman Tuhan, tapi jangan pernah lupa bahwa kita punya kebiasaan lama. Kalau kita senang sekali dengan dosa, maka tadi saya katakan di awal, aku dan dosa. Jadi jangan sampai kita itu seperti penunggang banteng ini. Dosa itu kita ajak untuk main-main. Sepanjang hidup kita senang banget dengan dosa itu, kita pelihara. Saking senang dan kita pelihara, kita nggak pernah mau kasih tahu orang lain tentang dosa yang kita kerjakan. Kita tetap mempersiapkan diri untuk dosa itu. Kenapa saya katakan seperti tadi paragliding atau olahraga ekstrim banteng itu. Meskipun dia berbahaya, itu koboi nggak pernah berhenti.
Dia coba lagi, main lagi. Dia mempersiapkan setiap kali dia mau main, setiap kali dia mau bertanding, dia mempersiapkan diri. Nah itu saya katakan, aku dan dosa. Kenapa? Waktu orang itu sadar di dalam Kristus, mestinya dia bertobat dan memutuskan dosanya. Tapi ketika dia mau melakukan lagi, dia dalam satu tahap dia mengerti ini dosa, dia mengerti bahwa Tuhan gak suka. Tapi masalah dia semakin mempersiapkan dengan baik. Saya ambil contoh. Ada hamba-hamba Tuhan, saya tidak sebut nama, tapi kita melihat kondisi realita hari ini. Ada hamba Tuhan yang mestinya menjadi figur tokoh sentral di dalam rumah Tuhan, memberikan contoh yang baik bagaimana hidup mengiring Tuhan, misalnya berkeluarga. Sementara dia begitu aktif dalam berkhotbah, menyampaikan seminar, memberikan pengarahan kepada jemaat, kepada banyak orang lain, bahwa menjaga kekudusan itu sangat penting dan utama ketika berumah tangga. Tapi di satu sisi akhirnya kita bisa melihat ya begitu banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa ini. Dan ternyata dia berselingkuh dengan bukan pasangannya, bukan istrinya. Dan itu dilakukan bukan sekali dua kali, bertahun-tahun. Pada akhirnya terbuka juga. Celakanya jemaatnya malah mendoakan. Yang saya mau sampaikan adalah inilah ketagihan kita. Sebagaimana olahraga ekstrim. Kalau kita perhatikan, kebetulan waktu tadi saya contoh ketika saya ada di Nepal, saya mencoba melihat itu para instruktur, ya. Dan itu cocoknya begini. Para instruktur ini dia bukan serta-merta hanya sebagai instruktur di paragliding. Dan saya memperhatikan olahraganya, mereka banyak profesional di bidang olahraga ekstrim. Jadi ada beberapa instruktur yang memperhatikan bidang ekstrim olahraga yang digeluti bukan hanya satu di paragliding, banyak. Dia profesional di sini, master di sini, begitu banyak. Ya, jenis-jenis olahraga dalam portfolionya ketika kita membaca satu orang, wah luar biasa, usianya masih muda tapi menjuarai ini dan semua itu kategorinya ekstrim, luar biasa. Termasuk salah satunya misalnya olahraga tadi sepeda gunung misalnya, banyak yang ekstrim hari ini. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka itu begitu menjiwai. Semakin tinggi, semakin adrenalin itu naik, itu semakin memuaskan. Saya masih teringat, saya tidak tahu saudara Bapak Ibu sekalian pernah dapat video orang yang pertama di dunia yang berhasil menembus lapisan atmosfer yang kesekian, saya lupa yang keberapa, tapi itu adalah orang pertama yang melakukan terjun payung paling tinggi di dunia. Ada dua yang saya dapat video. Yang pertama adalah orang terjun tanpa parasut, yang pertama, ya. Jadi begitu tinggi, kecil sekali, ya, sudah di atas itu mereka terjun. Jadi dengan pakaian khusus tentunya pasti akan terbakar, ya, gesekan. Dan itu mereka satu orang itu berhasil mendarat di titik yang ditentukan dengan selamat tanpa cedera. Itu luar biasa. Nah, itu video detik-detiknya direkam begitu rupa. Lalu ada satu lagi yang meloncat dengan parasut, ketinggian tertentu, luar biasa. Diperkirakan akan kehabisan dan kehilangan kesadaran. Tapi ternyata dia berhasil, orang pertama. Luar biasa ekstrimnya. Hari ini saya mau mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini yang berbahaya karena banyak anak Tuhan mempergunakan kemerdekaan ini akhirnya untuk senang berbuat dosa dan meningkatkan kualitas dosanya. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu ayat pamungkas untuk mengatakan bahwa membela diri. Nah, ada masalah juga. Kenapa? Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 saya bacakan, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sangat hafal ayat ini, tapi saya coba bacakan buat kita sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini yang menjadi ayat pamungkas sehingga mereka tetap bertekun. Tekunnya bukan dalam doa, bukan tekun dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi bertekun di dalam dosa. Oleh karena itu diingatkan di dalam Galatia 5 ayat 13, jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan seenaknya kita sendiri. Tafsiran sederhananya begitu, tafsiran bebas. Jadi jangan sampai kita
hari ini menjadi pelaku dosa, aku dan dosaku. Itu nggak enak. Kalau dibikin buku, wah bisa panjang ceritanya hal itu. Oleh karena itu kita perlu putus hari ini. Ada begitu banyak juga kesaksian orang, misalnya hari ini saya mendengar, oh puji Tuhan, saya dulu senang dengan dunia gaib. Saya punya perangkat dunia gaib ya untuk klinik gitu ya, macam-macam barangnya itu, dari keris yang kecil lah, ada batu dan lain sebagainya yang dipakai di ikat pinggang dan sebagainya. Nah, ketika dia bertobat mengiring Tuhan, sangat disayangkan ada kesaksiannya yang saya dengar demikian. Dari sekian banyak ilmu yang saya miliki hari ini, hanya satu yang saya belum bisa buang. Bagaimana saudara bercerita ketika saudara bersimpu kepada Tuhan, mengakui diri kita sebagai orang berdosa, saya perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat hidupku. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengklirkan atas dosa yang aku lakukan. Tapi sementara menyatakan demikian, satu masih dipelihara. Dan ini yang sangat menarik, hari ini saya tidak tahu. Mari kita periksa diri kita masing-masing, siapapun yang mendengarkan rekaman ini. Masihkah engkau hari ini menyimpan dosa sebagaimana olahraga ekstrim? Aku dan dosaku. Ini berbahaya sekali. Mari kita lepaskan semua itu, hidup berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Renungkan, datang sama Tuhan, minta Tuhan basuh, Tuhan ampunikan, Tuhan pulihkan. Berhati-hatilah dengan dosa. Karena dosa hari ini tidak bermain dengan cara yang keras, dengan cara yang lembut. Saya teringat dengan sebuah contoh yang saya sangat senang ketika saya masih remaja. Bagaimana caranya menjatuhkan seekor kera. Monyet ya. Kalau monyet atau kera ini dia hinggap atau berpegangan kepada sebuah batang bambu, katakan begitu ya. Kalau dikasih angin yang begitu kencang, dia makin kencang megangnya. Nggak akan lepas. Dikasih angin semakin kencang dia pegang. Ya, 4 ya alat indera dia. Ya, kaki tangannya pegang erat-erat itu. Semakin kencang itu yang namanya pohon bambu akan bergoyang. Meskipun tidak akan patah, tapi dia akan bergoyang kiri, kanan, depan, belakang. Pasti. Saya pernah melihat ada pekerjaan yang juga sangat ekstrim, yaitu menebang dahan pohon, bukan kelapa, saya lupa namanya apa di Amerika. Itu pohonnya tinggi sekali. Ya, jadi dia naik ke atas, lalu dia potong itu batangnya sampai tinggal hanya satu batang. Nah, yang menariknya adalah ketika dia sudah sampai di atas, ini pohonnya melengkung, begitu dia potong, begitu dia selesai potong, itu dahannya seperti ini ya. Jadi seperti per begitu. Bayangin dia kurang lebih nyaris 15 menit begini goyang. Sambil membawa gergaji otomatis itu ya. Bayangkan itu terjadi. Hanya nggak banyak orang yang punya kemampuan seperti demikian. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Ekstrim ini sangat banyak. Dosa engkau dan saya hari ini kalau ekstrim di hadapan Tuhan, selesaikan. Kalau tidak hari ini kita bermain-main di dalam dosa. Kembali kepada contoh tadi monyet atau kera. Nah, kalau kita kasih anginnya yang sepoi-sepoi, itu genggamannya bukan makin keras, makin lemah. Kenapa? Ngantuk. Gitu. Sama seperti kita kalau kita duduk hari ini di bawah pohon. Dulu saya ingat ketika saya masih muda, itu di tempat pekerjaan saya dulu tuh ada pohon ya, rindang banget ya, pohon jambu rindang. Nah, kalau sudah taruh kursi di situ, ya nggak ada setengah jam tidur udah pasti, karena enak adem. Coba kalau dikasih hujan besar, nggak mungkin tidur kita. Tapi dikasih angin yang sepoi-sepoi tidur. Cara kerja dosa akan demikian. Dia akan buat kita merasa nyaman. Hati-hati dengan dosa, jangan kita bermain-main dengan dosa ini. Hendaklah kita jauh dari hal ini dan kita mau keluar sebagai pemenang hari ini. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan datang masih jauh. Saya tidak dalam rangka menakut-nakuti kita, tapi saya mau sampaikan, marilah kita seperti 5 gadis yang pandai, yang bijaksana. Kita mempersiapkan diri kita hari baik-baik ikut Tuhan. Saya belum tahu kapan kita akan tetap ada pertemuan offline dalam ibadah. Tetapi selama masih belum terjadi pertemuan ibadah, bukan berarti kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Apapun hari ini kesempatan yang Tuhan izinkan lewat peristiwa COVID ini membuat kita berpikir bahwa kita semakin perlu Tuhan. Jangan sampai peristiwa COVID ini membuat kita semakin nyaman di dalam dosa kita. Ingat, aku dan dosa. Jadi jangan sampai kita akhirnya menjadi sahabat karib dan akhirnya menjadikan ini permainan dosa ini menjadi olahraga ekstrimnya kita. Ya, semakin kita mendalami semakin ekstrim. Ingat baik-baik bahwa Tuhan itu maha kasih, tapi sekaligus Tuhan maha adil. Tuhan selalu memberikan kesempatan buat engkau dan saya hari ini bertobat. Bertobatlah dari segala jenis dosa kita yang ekstrim yang kita miliki hari ini. Kembali kepada Kristus. Karena hari ini kita tidak ada kesempatan yang kedua dan ketiga. Satu kesempatan Tuhan berikan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari-hari berikutnya. Saya membaca sebuah kisah hari ini, teman saya mengirimkan dari Australia. Bagaimana kehidupan teman-teman di sana. Ada lagi memberikan berita-berita bagaimana sekarang terjadi rasialis yang begitu besar di Amerika, di beberapa negara bagian. Bukan suatu peristiwa yang aneh, namun eskalasinya sekarang semakin meningkat, semakin tajam. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana, di kemudian hari, esok hari, kita tidak pernah tahu. Tapi tugas kita hari ini adalah sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Apakah kita hari ini sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Kalau hari ini engkau terhimpit oleh karena dosa, saudara, datang cari konselor, datang hubungi hamba-hamba Tuhan di gereja saudara, dan terutama datang kepada Kristus. Minta Tuhan pulihkan saudara dan saya, karena janji Tuhan masih tetap berlaku hari ini. Masih ingat, saya selalu senang dengan mengingatkan kita dengan dua penjahat di samping Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Dua pilihan itu tetap diberikan. Kesempatan-kesempatan diberikan kepada dua orang penjahat ini. Bagaimana salah satunya kita sama-sama tahu, akhirnya menerima dan meyakini bahwa Kristus seharusnya tidak dihukum di atas kayu salib. Dia bukan orang yang berdosa. Dan dia hanya minta Tuhan, kalau hari ini Tuhan ada, ingat kepada dia. Tapi Tuhan justru memberikan jawaban yang meneguhkan kita hari ini, bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan buat engkau dan saya bertobat. Dan penjahat ini ketika dia menyerukan dia perlu Tuhan, maka Tuhan memberikan satu jaminan, pengharapan, kepastian, yaitu berkata, engkau hari ini bersama-sama dengan aku. Hari ini mari kita berjuang bersama dengan Kristus. Kalau Tuhan hari ini izinkan engkau dan saya hari ini merdeka, sudah dimerdekakan, maka marilah kita hidup sebagai orang yang merdeka. Jangan sebagai orang yang dikungkung oleh dosa. Lepaskan dosa kita hari ini, terus hidup kejar kekudusan sebagaimana kerinduan Tuhan. Kita kudus setiap orang. Hari itu kita kejar, kita perlu berjuang. Perjuangan ini tidak mudah karena kita tidak menghadapi darah dan daging. Tapi ini juga perjuangan kita, masih ada perjuangan yang lain, yaitu kita harus menghadapi kuasa kegelapan hari ini yang bekerja luar biasa, memporak-porandakan fondasi iman percaya anak Tuhan hari ini. Begitu masifnya teknologi yang ada hari ini membuat orang akhirnya semua bingung. Hari ini saya juga yakin saudara sekalian pernah membaca, mendengar ataupun melihat bahwa teknologi hari ini, kalau saya berbicara lewat rekaman ini, dengan gaya tekstur posisi saya hari ini, maka bisa dibuatkan dengan aplikasi yang lain bahwa saya berbicara hal yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, ada begitu banyak video hari ini yang isinya kebenaran bisa dimanipulasi. Itu yang saya maksud. Jadi ada video waktu itu saya dapat bagaimana mantan presiden Amerika Serikat, dia menyampaikan pesan dalam pidatonya. Ternyata dia membuatkan 3 versi yang pidatonya semua berbeda. Versi aslinya tidak pidato seperti yang disampaikan. Jadi bisa bayangkan teknologi hari ini dengan kemajuan teknologi yang terbaru hari ini, salah satu pabrikan produsen komputer terbesar di Taiwan hari ini sudah berhasil membuat hologram. Ya, jadi ketika saya berbicara hari ini, tentu saya tidak bisa bahasa Jepang atau bahasa Rusia. Tapi ketika saya tampilkan hologram saya, bentuk sama, warna muka, bentuk tubuh persis, tingginya sama seperti saya, dan dia berbicara dengan bahasa yang sama, firman Tuhannya dalam bahasa Rusia atau bahasa Jepang. Itu adalah hologram yang hari ini teknologi sudah ada. Jadi bisa dibayangkan begitu tinggi, cepat teknologi berkembang dengan pesat.
Bagaimana dengan dosa? Manipulasi data ini akhirnya semua banyak membawa anak Tuhan, kaum muda menjadi meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak masif pengajaran-pengajaran untuk mengatakan tinggalkan saja Yesus. Kenapa? Karena itu sudah berlalu, sudah kadaluarsa. Jadi Tuhannya adalah teknologi hari ini. Sebagaimana televisi mulai eranya ditinggalkan, semua orang akhirnya melihat lewat media gadget. Semua sedang terjadi hari ini di depan mata kita. Hari ini kalau kita melihat juga teknologi, saya coba gambarkan. Hari ini sudah di launching SIM kita di Indonesia yang fungsinya ganda. Jadi SIM kita itu bisa diisi dengan pelanggaran kita. Kemudian di SIM itu juga ada prototipe chipnya. Lalu kemudian bisa digunakan untuk transaksi. Jadi besok kalau transaksi perbankan, transaksi di jalan tol misalnya begitu, tidak lagi perlu repot. Hanya dari SIM saja sudah cukup, bisa diisi saldo. Dengan bekerja sama dengan salah satu perbankan nasional hari ini. Artinya hari ini teknologi berkembang begitu sangat pesat. Saya dapat video kemarin yang paling baru adalah bagaimana sekarang ada tato, cukup tato saja sederhana. Dengan tato itu kita bisa terkoneksi dengan jaringan internet, kita bisa terkoneksi dengan zat-zat kita. Begitu luar biasa perkembangannya. Bukan lagi bicara yang serem-serem ditanam dalam aliran darah. Tidak, cukup di dalam lapisan luar kulit kita. Jadi hanya cukup berbentuk tato. Bahkan dari tato itu bisa menggambar. Kita bisa lihat ketika orang yang menggunakan tato ini, bagaimana moodnya, bagaimana mau emosinya hari itu. Bisa kelihatan, dia bisa berubah warna. Jadi dari warna tatonya kita tahu, wah lagi bad mood. Atau lagi happy. Teknologi begitu luar biasa. Tapi jangan pernah lupa, iblis bekerja sangat kuat, sangat konsisten hari ini. Karena dia tidak pernah istirahat. Karena dia tahu ada waktunya dia akan diserahkan ke masa kekekalan, yaitu dihukum di neraka. Oleh karena itu dia tidak mau sendiri. Hari ini engkau dan saya adalah target yang diusahakan supaya kita bisa binasa. Jadi kalau kembali kepada olahraga rodeo yang ekstrim tadi ya, menunggangi banteng, itu butuh waktu 8 detik. Yang saya mau sampaikan adalah dari teman-teman pelaku rodeo itu ada satu istilah yang mereka sering gunakan, yaitu apa? Bukan masalah cederanya, tapi bukan masalah bertahannya, tapi yang ditanya kapan? Kapan engkau jatuh? Kapan engkau akan cedera? Itu pertanyaan kapan? When? 8 detik itu kalau kita boleh gambarkan sekarang kita sebagai anak Tuhan adalah waktu yang singkat iblis bisa jatuhkan engkau dan saya hari ini. Oleh karena itu kita perlu kuat di dalam Tuhan, dengar dengan kebenaran firman Tuhan, dekat selalu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang ditawarkan dunia ini, dosa selalu mengintai kita hari ini dengan kesenangan-kesenangan yang diberikan. Hari ini dengan semakin hari kita menggunakan gadget, kita nyaris tidak pernah lagi mau mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang disediakan oleh gereja hari ini lewat tayangan YouTube. Pernah kita tetap setia mengikuti firman Tuhan lewat YouTube kita? Masihkah kita tetap mengikuti ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu? Masihkah kita juga hari ini membaca firman Tuhan? Apa yang kita kerjakan hari ini? Masihkah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Jangan-jangan hari ini kita menyediakan waktu lebih banyak untuk dosa kita. Oleh karena itu, aku dan dosa mengingatkan kita pada kesempatan ini. Selesaikan semua itu di hadapan Tuhan karena waktu Tuhan sudah dekat. Mari mempersiapkan diri kita masing-masing semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lari dari kebenaran firman Tuhan, iring dia sungguh-sungguh. Semakin perbanyak waktu kita sekarang dengan dekat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman. Karena yang Tuhan tanya ketika kita datang nanti bukan nama, bukan gelar, bukan jabatan. Udah S2, S3 atau S4, enggak, Tuhan enggak tanya. Yang Tuhan tanyakan kepada kita, bagaimana selama engkau mengiring aku di dalam dunia? Sudahkah ada buah pelayanan? Sudah kita membawa kabar baik? Sudahkah kita membuat orang akhir kembali kepada Kristus? Itu pertanyaan besar buat engkau dan saya hari ini. Mari kita menjawabnya dengan semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah dan seringkali kami jatuh dalam dosa. Seringkali kami tidak menyadari bahwa kami mendukakan hati Tuhan. Lewat perkataan kami, tutur kata kami, sikap kami, bahkan dalam pikiran kami.
Ampuni kami Tuhan akan segala dan dosa kami yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan, basuh kami dengan darah Kristus, agar kami boleh menjadi tahir dan kami boleh kembali Tuhan melangkahkan kaki kami dengan penuh sukacita, supaya kami boleh hidup berpadanan kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami terus berdoa untuk seluruh jemaat kami dimanapun berada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Segala usaha baik yang masih bekerja sebagai karyawan-karyawati, pengusaha, buka usaha online, maupun yang masih sekolah maupun kuliah. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit, yang butuh pertolongan Tuhan secara fisik, kami berdoa darah Tuhan Yesus membasuh, menolong, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk semua pergumulan jemaat kami satu persatu. Tuhan, kami percaya segala doa permohonan mereka sudah Tuhan terima. Dan kami percaya Tuhan akan membalas setiap jerih payah umat Tuhan dimanapun berada. Berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk boleh terus berkarya membangun negeri kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa terus untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Suparmo, berikan kekuatan kesehatan untuk para pengurus majelis, penatua, aktivis. Tuhan memberkati segala jerih payah mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.